Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul penggunaan metode drill dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam di SMA Negeri 8 Rejang Lebong, disusun oleh Lini Yuliza SPDI. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang mana siswa belajar dan guru mengajar dengan berbagai metode dan teknik. Kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi secara langsung kualitas pembelajaran. Tidak asing lagi apabila mendengar guru-guru agama yang menyatakan keluhan-keluhan tentang pengajaran materi pendidikan agama, khususnya di sekolah-sekolah umum. Hal ini disebabkan karena adanya faktor ketakutan dari peserta didik itu sendiri yang menganggap materi pendidikan agama adalah materi yang paling menyulitkan untuk dipelajari. Ketika seorang guru memberikan materi pendidikan agama, saat itu juga peserta didik merasa kurang berminat, kurang termotivasi untuk mempelajari atau menerimanya. Akibatnya mengurangi efektif proses belajar mengajar. Adapun faktor lain adalah karena basic, dasar dari peserta didik. Mayoritas peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah umum memiliki dasar yang minim sekali tentang pendidikan agama. Akibatnya, ketika peserta didik dihadapkan pada materi agama, khususnya membaca Al-Quran, peserta didik mengalami kesulitan pada proses belajarnya. Bagaimana peserta didik dapat membaca dengan fasih, menghafal dengan tepat, menulis dengan benar, dengan latar belakang yang seperti dengan agama yang minim sekali? Hal inilah yang menjadi penghalang ketercapaian hasil yang memuaskan. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas sebagai gambaran problema dalam memperoleh efektif dan efisien pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, maka di sini penulis mengangkat permasalahan tersebut melalui teoritis dan empirik. Maka dari itu, di sini penulis mencoba untuk memberi judul penggunaan metode drill dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 8 Rejang Lebong. Kelas 10 MIA 2. Dari sini diharapkan dapat menemukan pemecahannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah penggunaan metode drill dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Yang kedua,
Bagaimana pelaksanaan metode drill dapat mengatasi dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 MIA 2 di SMA Negeri 8 Rejang Lebong. C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk 1. Memperoleh konfirmasi apakah metode drill dapat mengatasi kesulitan belajar peserta didik membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 MIA 2 di SMA Negeri 8 Rejang Lebong. Yang kedua, mengetahui bagaimana pelaksanaan metode drill dapat mengatasi kesulitan belajar peserta didik membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 MIA 2 di SMA Negeri 8 Rejang Lebong. D. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. 1. Bagi guru, agar guru lebih mudah dalam menyampaikan materi secara praktis, efektif dan efisien dalam mencapai hasil belajar yang maksimal serta menambah wawasan tentang penggunaan metode pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik, agar lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru serta lebih mudah dalam memotivasi kegiatan belajar membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Metode E adalah metode penelitian. Pada penelitian PTK ini, saya menggunakan metode penelitiannya adalah metode wawancara dan metode observasi. F. Sistematika penulisan. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, kajian pustaka. Pada bab ini memaparkan tentang pengertian unsur-unsur tujuan, kebaikan, kelemahan dan penggunaan metode drill dalam membaca Al-Quran pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab ketiga, metode penelitian. Bab 3 adalah metode penelitian. Pada bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, tahapan penelitian, siklus penelitian, pembuatan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, indikator kinerja. Bab keempat, paparan data hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan tentang lokasi penelitian dan hasil penelitian yang meliputi penyajian yang diperoleh dari lapangan. Yang kelima adalah bab penutup. Bab kelima, bab penutup. Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan agama Islam khususnya dalam metode pembelajaran. Demikianlah pemaparan presentasi proposal PTK
dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.